Oke anak-anakku semuanya, kita akan belajar mengenai puisi yang di dalamnya memuat pengertian, unsur-unsur, dan juga jenis-jenis puisi. Yang pertama, mengenai pengertian puisi merupakan suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Berikut adalah contoh dari sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi. Kita baca bareng-bareng ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Oke, terima kasih ya anakku semuanya sudah ikut membaca puisi. Itu tadi merupakan salah satu contoh puisi yang sudah umum ya, yang berjudul Hujan Bulan Juni. Selanjutnya mengenai unsur-unsur puisi. Kira-kira di dalam puisi itu memuat apa saja ya? Yang pertama, yaitu memuat majas dan juga irama. Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Contohnya yaitu laut yang biru seakan menatap di dalam keheningan. Ini adalah salah satu contoh dari majas personifikasi, yaitu menganggap bahwa benda mati itu adalah makhluk hidup, seperti laut yang diibaratkan merupakan benda mati yang diibaratkan hidup seakan-akan bisa menatap. Nah, majas ini ada banyak sekali macamnya. Ada majas perbandingan, ada majas hiperbola, ada majas tentang yang tadi ya, personifikasi dan lain sebagainya. Kemudian irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan juga berulang-ulang. Tentunya dalam sebuah puisi ada puisi yang huruf vokal di akhirnya itu berakhiran sama, seperti a semua, atau i semua, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata konotasi, merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan baik berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kita lihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan kata-kata yang tadi ada di puisi Hujan Bulan Juni. Contohnya ya, yang paling umum adalah yang nomor 4, yaitu ada jejak-jejak kaki. Kalau kita lihat atau kita telusuri bahwa makna dari jejak kaki, makna dasarnya adalah berupa tapak kaki kan? Akan tetapi dalam sebuah puisi makna itu sudah merupakan makna konotasi, yaitu makna tambahan yang berarti bahwa jejak-jejak kaki ini berarti pengalaman hidup. Contoh lainnya adalah jalan. Kalau kita lihat secara umum, jalan itu adalah makna dasarnya tempat untuk melintas yang sering kita lalui, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam puisi, jalan ini bermakna konotasi, yaitu maknanya alur kehidupan. Jadi menggambarkan sebuah alur kehidupan seseorang. Selanjutnya yaitu kata berlambang. Ketiga ya, yang merupakan kata yang menjadi simbol bagi suatu maksud tertentu. Simbol ini bisa berupa gambar, warna, ataupun kata-kata. Contohnya yaitu senja yang hilang, yang ingin mensimbolkan bahwa ada perasaan yang sedih karena kehilangan. Ada contoh lain yaitu mendung, yang menggambarkan bahwa perasaan penyairnya sedang sedih. Yang keempat, pengimajian atau imajinasi, merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Tentunya di dalam puisi, kata-kata yang disusun merupakan kata-kata imajinasi atau perasaan dari si penyairnya. Ini bertujuan agar pembaca seolah-olah bisa merasakan, mendengar atau mendengar sesuatu yang disampaikan atau diungkapkan oleh penyair, sehingga apa yang kita bacakan pada puisi tersebut bisa masuk ke pembacanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan penyair dalam bentuk cerita atau penjelasan.
Nah, ada dua jenis puisi naratif yang terkenal, yakni puisi balada dan juga puisi romansa. Puisi balada merupakan puisi yang berisi cerita mengenai orang hebat, perkasa atau tokoh yang dipuja-puja. Sedangkan untuk puisi romansa adalah puisi yang berisi kisah percintaan, perkelahian hingga petualangan yang disajikan dengan gaya yang romantik atau romantis. Yang kedua adalah puisi lirik, merupakan puisi yang isinya berupa ungkapan batin individu penyair yang isinya bisa berupa gagasan, pengalaman, serta suasana batin yang ada di dalam diri dan juga sekitarnya. Terdapat beberapa jenis puisi lirik, antara lain ada puisi elegi yang mengungkapkan perasaan duka dari pemiliknya. Ada puisi serenada yang berisi sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga ada puisi ode, merupakan puisi yang berisi pujian terhadap sesuatu hal, seseorang atau sesuatu keadaan. Jenis puisi yang ketiga adalah puisi deskriptif, yang merupakan puisi yang isinya berupa pemberian kesan penyair terhadap suatu objek yang ia angkat dalam puisi. Jadi ini seperti mendeskripsikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu objek. Bisa berupa peristiwa, keadaan, benda, hingga suasana yang menarik. Ada dua jenis puisi yang deskriptif yang biasa dibuat atau yang umum ya. Yang pertama ada satire, yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan penyair mengenai suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Yang kedua ada puisi kritik sosial, puisi yang menyatakan rasa tidak senang terhadap seseorang atau keadaan dengan cara membeberkan hal yang rusak pada objek yang diangkat dalam puisi.